Jadi lihat di sini, untuk dicintai oleh Allah tidak perlu melakukan apapun. Rasakanlah, rasakanlah dan nikmatilah kehidupan sebagai anugerah kasih dari Tuhan. Jadi ini yang seringkali jarang dalam hidup kita. Kita mungkin punya kehidupan yang terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, makan juga cepat-cepat, sampai tidak bisa menikmati. Jadi sampai tidak punya waktu untuk apa? Untuk menghayati, untuk merasakan berkat. Maka kan masa pandemi bagus. Work from home, jarak jauh, tidak perlu macet-macetan. Kita duduk di rumah, belajar menikmati. Menikmati anugerah Allah. Maka saya menawarkan dua hal. Bagaimana hidup kita bisa bersyukur, hidup kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Jadi hidup yang dituntun oleh Roh Kudus, bagaimana itu? Bagaimana hidup kita supaya dituntun oleh Roh Kudus? Jadi seperti yang awal saya katakan, bahwa kalau orang mau hidup di dalam Tuhan, mau mendengarkan Allah, harus mau ikut aturan Tuhan. Jadi hidup orang yang dituntun oleh Allah adalah hidup yang bergerak dari perkara-perkara dunia ke perkara kerajaan Allah. Jadi apa itu perkara kerajaan Allah? Jadi hidup yang bergerak dari perkara-perkara duniawi ke bergerak kepada perkara-perkara kerajaan Allah, kita berani membebaskan diri dari dorongan-dorongan dunia yang mengarahkan, yang membuat kita terperangkap ke hal-hal yang lebih mulia, ke hal-hal yang lebih baik, kepada hal-hal yang lebih berkenan kepada Allah. Jadi daripada Anda hanya memikirkan luka Anda, kecewa Anda, marah Anda, kesedihan Anda berani lebih memikirkan kepada hal-hal yang lebih mulia, lebih baik. Ini contoh. Kan di masa pandemi ini Anda akhirnya banyak di rumah ya. Akhirnya Anda pengeluaran untuk makanan kan jadi lebih banyak kan, sedikit-sedikit ngemil. Gak anak-anak, bapak-bapaknya juga pada ngemil gitu. Mah pesen ini dong, mah GoFood ini dong. Jadi mungkin pendapatan berkurang, pendapatan pas-pasan, pengeluaran makin banyak untuk makanannya. Jadi bagaimana saya harus berani untuk lebih ya udah, yuk kita buat sesuatu untuk makanan kita. Yuk kita masak bareng-bareng. Nah ini. Jadi kita lebih bisa menikmati kebersamaan di dalam keluarga. Saya tahu misalnya ada sesuatu yang lebih baik untuk keluarga saya adalah pada saat saya berani untuk ngajak bermain anak-anak. Saya teringat akan bapak saya yang tiba-tiba berkata kepada adik saya dan kepada saya, aku kok bosen ya di rumah. Lalu saya berkata kepada adik saya, Bu, jalan keluar sana pakai mobil, bawa mobil, jalan keluar ke taman, ke gunung. Jangan banyak orang, cari tempat, bawa makanan dari rumah, makan, jalan-jalan di gunung, sudah jangan ketemu orang. Dan itu menikmati. Akhirnya apa yang terjadi? Toh akhirnya keponakan saya bersama ayah ibunya bisa main dengan ayah ibunya dengan bareng. Yang tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada pandemi. Karena ayahnya sibuk bekerja. Tapi karena ayahnya bekerja work from home, bisa bekerja lewat internet, lalu dia bisa melakukan hubungan jejaring lewat internet, dia punya waktu dengan anak-anak. Jadi memang bagaimana kita harus belajar untuk melakukan sesuatu yang bisa memberkati orang lain. Ini membangun kerajaan Allah. Jadi membangun kerajaan Allah itu bukan berpikir bagaimana saya mendapatkan sesuatu, bagaimana supaya saya lebih senang. Bukan. Justru membangun kerajaan Allah itu adalah pola pikir bagaimana saya membuat orang lain lebih bahagia. Bagaimana membuat orang lain lebih nyaman.
Bagaimana membuat orang lain lebih bersuka cita. Yang kedua, hidup di dalam roh adalah berani melihat kegelisahan, masalah, kekecewaan sebagai jalan Tuhan untuk memberkati. Jadi melihat masalah ini bukan sebagai masalah, bukan sebagai penderitaan, ini adalah jalan berkat Tuhan. Ini memang diperlukan apa? Diperlukan iman. Jadi iman percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah memberikan percobaan yang berat bagi umatnya. Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Ada sebuah kesaksian yang menarik tentang COVID-19 ini. Seorang ibu, betapa menangisnya pada saat ia divonis kena COVID. Ia harus masuk rumah sakit karena ia punya gejala, nafasnya tersengal-sengal. Ia akhirnya di karantina di rumah sakit. Betapa ia menangis pada saat ia harus masuk ke ruangan medis itu sendirian. Ditemani di pinggirnya ada botol, botol lagi. Ada tong oksigen. Lalu di situ ada beberapa alat yang harus ada di samping dia. Dia sedih tidak ditemani oleh suami dan anak-anaknya. Dia tidak bisa melihat. Rupanya kesedihan itu pun dialami dan dirasakan oleh suaminya. Sampai suaminya berkata, "Romo, saya akan berjanji kepada Tuhan. Sewaktu saya diberkati di gereja, saya akan menemani istri saya dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya sedih, saya tidak bisa menemani istri saya yang sakit." Namun apa akhirnya? Suami ini tidak diam saja. Dia tahu bahwa istrinya itu tidak bisa makan seenaknya. Istrinya itu hanya makan masakan-masakan tertentu. Maka suaminya itu langsung punya pikiran, dia masak. Dia masak. Setiap pagi masakan yang disukai oleh istrinya dikirimkan ke rumah sakit lewat satpam dan lewat perawat untuk makanan istrinya. Dan sakit ini menjadi apa? Menjadi peristiwa yang membuat istrinya makin sadar bahwa suaminya sangat menyayangi dia. Sangat mencintai dia. Ini lihat. Jadi peristiwa penderitaan dilihat sebagai jalan berkat dari Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, supaya kita bisa melihat kehidupan sebagai saat-saat kita penuh syukur, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah orang yang egois. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang yang berani membangun kebaikan di tengah-tengah ia berada. Di tengah-tengah komunitas dia selalu berpikir, apa yang berkenan kepada Tuhan? Apa yang membuat berkenan kepada Tuhan? Apakah saya mendiamkan orang-orang yang saya sayangin ini berkenan di mata Tuhan? Apakah saya tidak melayani mereka itu berkenan di mata Tuhan atau tidak? Ini yang selalu menjadi sumber renungan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu berani melihat harapan di tengah-tengah penderitaan. Harapan apa? Harapan bahwa Tuhan selalu menyertai dia.